Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu ya. Halo kalian. Ya. Apakah suaraku udah jelas? Cek sound. Oke. Semoga udah jelas ya suaranya ya. Halo. Halo kalian. Halo Rofi. Halo. Ya, kita sambil menunggu narasumber, aku mau perkenalkan diri dulu. Hai Reza, hai Nabila, hai Salma. Ya, perkenalkan, nama saya Indriana Widya Puspitasari. Selamat datang di Sedekah Inspirasi. Dan sebelumnya, bintang tamu kita adalah Kak Ufia Dahlan. Ada suara berengangang, Dri. Berengangang ki kepriwe ya? Oh, oke. Bentar ya. Sepertinya ini suara laptop bapak. Laptopnya kayak sanyur. Masih berengangang nggak? Iya, headsetnya murahan. Masih berengangang nggak? Bukan kipas angin sih. Jadi aku buka laptop, tapi laptopnya tuh laptop yang harus nyolok gitu loh. Masih nggak? Masih berengangang? Oke Kak Ufia, aku invite dulu ya. Tapi bentar. Nggak apa-apa ya, insya Allah ya. Bismillah. Assalamualaikum. Oh, ini harusnya gini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih cek sound apa udah mulai? Alhamdulillah, baik. Ini pertama kalinya dalam sejarah loh. Ini fans diwawancarai oleh idola, ini gimana nih? Gak pernah ada loh ini loh. Kok fansnya mewawancarai idola? Balik lah, fansnya aku lah. Kak, ini kayaknya nggak ada yang komplain dengan suara kita. Insya Allah udah aman ya Kak ya. Iya. Nggak balik. Insya Allah. Salam lagi nggak ya udah. Baik, selamat datang Kak Ufia di Sedekah Inspirasi. Kok aku happy banget. Aku happy soalnya temanya bagus. Aduh, ya ampun. Ini sebenarnya merasa minder banget karena banyak yang lebih kompeten. Apalagi sebenarnya teman-teman dari tim inspirasi ini juga banyak yang lebih menginspirasi gitu loh. Tapi semoga dengan pengalaman yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Insya Allah semua punya sisi inspirasi masing-masing. Oke. Jadi tema kali aku perkenalkan dulu ya. Kak Ufia ini adalah seorang ibu dari 2 anaknya. Ibu produktif, pokoknya ibu yang panutan banget. Dari dulu loh panutan. Tidak sebaik yang disangka ini. Terus beliau mau memberikan materi terkait serba-serbi pranikah. Jadi buat para single lila silahkan disimak baik-baik. Pokoknya diserap banget nih ilmunya dari Kak Fia ini. Oh ya, sebelumnya Kak aku jelasin.
sedekah inspirasi adalah program bahwa sedekah itu kayak nggak cuma berupa materi atau uang. Jadi program sedekah tapi dengan versi lain, yaitu tentang inspirasi. Nggak tahu nih ya. Kita yang nonton belum tahu. Keren. Nanti mungkin waktunya sekitar 50 menitan ya Kak. Ya. Oke. Kalau begitu mari kita ini mulai. bapak mertuaku nonton loh. Ya Allah. Bagus Masya lah. Allah, aku sampai jadi grogi. Ya udah, langsung aja ya teman-teman, kita mulai materinya dari Kakak Inspiring. Silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Kali ini saya akan sharing sama teman-teman seputar persiapan pranikah gitu. Jadi kenapa sih saya mau gitu menerima request dari tim inspirasi ini untuk mengisi materi seputar persiapan pranikah, karena saya merasa dari pengalaman saya pribadi, pernikahan itu kan bukan suatu yang sederhana gitu ya. Jadi benar-benar perlu persiapan yang matang. Kadang kita sudah merasa cukup persiapannya gitu, kita sudah merasa cukup persiapannya saja, masih ada di tengah jalan tuh kita temui hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, banyak kejutan-kejutan gitu. Jadi apalagi jika tidak dipersiapkan gitu. Nah, untuk materi persiapan pernikahan kali ini mungkin saya akan membahas pertama, yaitu kenapa menikah itu penting gitu ya. Kenapa menikah itu penting? Kenapa sih kita harus menikah gitu. Nah, dan kenapa juga saya memutuskan untuk menikah di saat mungkin teman-teman yang lain saat itu kita ngerasain semangatnya Hendri gitu kan, lulus kuliah pengennya sekolah lagi, pengen ini pengen itu gitu. Saya juga gitu, ketika suami saya datang itu untuk meminta saya untuk menikah gitu kan, saya bilang nanti aja gitu kan, melalui perantara, nanti aja karena saya mau sekolah lagi, saya mau ini, saya mau itu gitu kan. Kalau mau datang nanti setelah selesai ini, selesai itu gitu. Tapi kan itu rencana kita. Allah punya rencana yang lebih bagus lah untuk diri kita gitu. Jadi ya udah, ketika kita boleh berencana tapi tetap Allah yang menentukan. Pada akhirnya saya istikharah dan saya menerima untuk menikah dan tidak melanjutkan pendidikan gitu. Iya, jadi kenapa sih menikah gitu? Apalagi teman-teman tuh dia tahu kan, Pi kamu bener Tahu Pi nikah Pi. Pi kenapa sih nikah gitu kan? Iya kan, ibadah dia. Ibadah kan gak mesti dengan menikah gitu kan. Kamu kan masa sih, mungkin dia nggak nyangka gitu aku memutuskan untuk menikah gitu. Nah, kenapa aku memutuskan untuk menikah waktu itu? Karena yang pertama itu kan kita adalah makhluk biologis ya Andri gitu. Jadi memang kita tidak bisa mengelak bahwa kita punya kebutuhan biologis gitu. Kita nggak bisa mengelakkan kebutuhan biologis kita sebagai manusia. Dan kalau misalkan kita tidak menikah gitu, menunda pernikahan, itu khawatir jadi fitnah, kemudian bisa terjerumus ke dalam perilaku menyimpang seperti LGBT misalkan gitu kan. Karena saya sadar bahwa saya manusia, jadi akhirnya saya itu pertama memutuskan untuk menikah. Kedua, kenapa menikah itu juga penting gitu? Karena ya menikah itu pertama sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menikah itu kan sunnah Rasul ya gitu. Jadi Rasul telah mencontohkan itu. Kemudian karena menikah juga bagian dari kesempurnaan separuh agama.
menikah itu ibadah terlama sepanjang hidup gitu. Jadi kalau kata dia waktu itu, kan kamu bisa aja berbakti sama orang tua gitu kan, gak mesti dengan menikah gitu ya. Banyak cara untuk beribadah gitu kan. Saya pilih apa namanya lewat ini supaya mungkin lebih bisa terjaga gitu. Kemudian juga ya dengan menikah itu kan kita bisa memiliki generasi penerus ya yang sah. Jadi kalau menikah, kalau Allah takdirkan kita punya anak, anak itu bisa menjadi investasi akhirat di mana di saat kita nanti meninggal, anak-anak bisa mendoakan kita gitu. Apa kita meninggal tapi amal solih tetap jalan lewat doa-doa anak yang solih gitu. Masya Allah. Kayaknya dia kalau nonton dia ngomong gitu. Ya, dia sampai setengah marah gitu ke aku, kenapa sih kamu kenapa nggak mau cari beasiswa, kamu kenapa nggak mau sekolah dulu gitu. Ingat banget di depan kelas dia bilang kayak gitu. Soalnya kan kalau lihat Kavia dulu kan juga seorang aktivis ya, terus juga berprestasi, pernah ke Aussie, ke Turki dan lain-lain. Ya, Pokoknya kayak iya. nggak nyangka ternyata setelah lulus langsung memutuskan untuk menikah. Tapi ternyata alasannya luar biasa banget. Memang ibadah ya kayak. Iya. Ini sebentar lagi hostnya nih loh. Aduh. Sebentar lagi hostnya menikah loh ini lah, insya Allah. Amin. Oh ya Kak, Ya. mau nanya nih. Terus ilmu apa sih yang perlu dipelajari gitu loh sebelum menikah? Ilmu apa Eh, aja? sebelum kita menikah ya gitu. Sebelum kita ilmu apa yang harus dipelajari sebelum kita menikah, kalau aku sangat menyarankan kepada teman-teman ya, karena aku merasa kurang well prepare menikah gitu. Jadi aku harap teman-teman ini jangan sampai kasarannya mengulangi kesalahan yang udah aku lakukan gitu ya. Yang pertama adalah luruskan niat gitu. Luruskan niat itu memang menikah itu harus betul-betul karena Allah gitu. Jadi apa namanya, bukan menikah karena teman-teman udah banyak menikah, kemudian takut keburu tua misalkan gitu kan. Terus udah diomongin sama saudara sama tetangga usia segini kok belum menikah. Jangan sampai kayak gitu. Tapi menikahlah di waktu yang tepat dan itu semuanya harus karena Allah gitu. Kenapa karena Allah? Kalau karena Allah kita akan ikhlas dan siap menerima semua suka dan duka yang akan kita hadapi dalam pernikahan gitu. Sebelum ilmu kita bahas meluruskan niat. Kemudian yang kedua, walaupun belum ada jodohnya, saran aku memang kita harus punya tuh tujuan menikahnya apa gitu. Itu walaupun belum ada jodohnya, tapi kita harus tahu nanti kalau aku menikah aku mau apa ya gitu. Tujuannya apa gitu. Kalau misalkan itu kan nanti kalau misalkan tujuan menikahnya mau bareng-bareng ke surga, berarti kan konsep dalam rumah tangganya kan juga sudah bisa mulai kalau bareng-bareng ke surga nanti berarti harus begini begitu gitu kan, siap dibangunkan malam misalkan buat sholat gitu kan, terus siap ibadah bareng dan segala macam. Kemudian apa namanya, visi dan misinya juga itu harus ditentukan gitu. Kita harus punya, menikah itu perlu rencana supaya langkah rumah tangga kita itu lebih terarah gitu. Walaupun nanti dalam perjalanannya biasanya kita udah punya tujuan nih, mau kayak begini, visi misinya mau begitu. Nanti ketika dalam perjalanannya memang tidak selalu dihadapkan dengan apa yang kita inginkan gitu. Tapi harus punya itu. Pertama, luruskan niat, semua karena Allah. Yang kedua, apa namanya, punya tujuan, visi dan misi gitu. Nah, tadi pertanyaan dari Mbak Indri nih, Ketua Kabit Gama yang juga peraih beasiswa S2 LPDP, Masya Allah, ini inspiring banget. Ilmu yang disiapkan sebelum menikah. Kita juga harus tahu banget nih buat teman-teman, mungkin udah banyak yang tahu, tapi saya juga mengingatkan kembali, jangan sampai kita menikah itu tidak tahu hak dan kewajiban suami istri. Itu sangat penting sekali ya. Itu dipelajari dari sebelum menikah, dari sebelum akan menikah malah gitu. Jangan pas deket-deket mau nikah baru mulai-mulai baca gitu kan. Nah, hak dan kewajiban suami istri, hak apa namanya,
kewajiban suami itu apa gitu kan, misalkan memberi nafkah, memberikan makan, minum, pakaian gitu, itu udah banyak lah orang tahu ya. Nafkah lahir batin, kemudian bertanggung jawab untuk membawa istri ke surga, ke arah yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau misalkan suaminya tahu bahwa dia berkewajiban bertanggung jawab atas istrinya, kan dia nanti akan mengingatkan jika istri salah gitu. Jadi saling mengingatkan kayak gitu. Nah, istri harus paham tanggung jawab suami, seperti taat kepada suami apapun, dalam hal apapun taatnya, selagi tidak keluar dari perintah Allah dan Rasulnya gitu. Kemudian tidak berpuasa, tidak keluar rumah tanpa seizin suami misal gitu. Kemudian tidak bersikap yang membuat suami marah, kayak gitu, berusaha semaksimal mungkin ya. Pokoknya saling tahulah hak dan kewajiban suami istri. Itu ilmu yang perlu sekali dibekali oleh teman-teman semua gitu. Nah, untuk selanjutnya kita juga menikah juga kita perlu bekal selain ilmu seputar rumah tangga, termasuk di dalamnya itu pengetahuan reproduksi gitu. Itu walaupun bukan orang kesehatan, tapi teman-teman harus tahu misalkan ilmu tentang selaput darah gitu ya. Kemudian selaput darah tuh ada yang tipis, ada yang tebal gitu kan. Selaput darah tuh elastis dan segala macam, tentang pengetahuan reproduksi. Karena ternyata banyak sekali setelah saya menikah, orang-orang yang konsul tentang kayak gitu-gitu tuh masih banyak yang awam banget gitu, malah dari kalangan teman-teman kesehatan sendiri gitu. Jadi memang perlu baca-baca dan jangan menganggap itu hal yang tabu kayak gitu. Kemudian juga ilmu seputar kehamilan gitu. Karena kan kita kan kalau kita memutuskan siap untuk menikah, berarti kita siap menjadi ibu. Gitu ya. Siap menjadi ibu, siap menjadi istri. Kita nggak tahu apakah setelah menikah ini kita langsung dikasih sama Allah rezeki atau enggak, rezeki anak gitu. Kalau ya kita membekali diri tentang pengetahuan reproduksi terkait tadi selaput darah, kemudian ilmu tentang kehamilan, perubahan psikis, perubahan fisik gitu. Karena kalau nggak tahu itu bisa shock dan bisa stres loh gitu. Kemudian ilmu tentang pengasuhan anak nanti makanya belajar ilmu pengasuhan anak, atau sekarang tuh lagi hitsnya apa Andri? Parenting gitu ya. Nggak melulu dipelajari setelah punya anak. Alangkah baiknya itu kalau kita mulai follow tuh akun-akun parenting dari sekarang, baca-baca, gitu ya, nanti kalau punya anak nggak boleh ini ya, nggak boleh itu. Kita juga harus tahu hak dan kewajiban anak, karena anak punya hak gitu yang harus kita penuhi. Kita nggak boleh apa nih ke anak gitu. Kemudian kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai ibu gitu. Kita wajib apa nih ke anak gitu, supaya nanti harapannya tadi kan keluarganya tuh berkualitas gitu. Jadi bisa mencapai cita-cita yang diinginkan juga dalam rumah tangga. Kemudian pertama sudah ilmu yang dipersiapkan, hak dan kewajiban suami istri perlu diketahui oleh teman-teman semua. Kemudian pengetahuan seputar reproduksi, kemudian pengetahuan tentang pengasuhan anak. Satu lagi itu tentang pengaturan keuangan. Nah, menurut aku penting banget gitu, ilmu tentang pengaturan keuangan gitu kan. Dan di Indonesia itu kan punya banyak sistem ya. Ada yang semua ditanggung sama suami, istri uang belanja aja nanti dia yang ngatur, dia cuma ngatur uang belanja gitu. Ada juga yang semuanya diserahkan ke istri harus mengatur semuanya gitu kan. Jadi ini aku lebih ke teknis ya. Jadi untuk perempuan-perempuan nih yang misalkan sama orang tuanya biasa dipenuhi, kemudian biasa nggak pernah ngatur keuangan, tiba-tiba pas menikah harus ngatur keuangan ini itu juga perlu dipelajari. Ngatur keuangan untuk misalkan biaya sekolah anak, bayar listrik misalkan, untuk
sedekah sekian persen, kemudian untuk nanti kalau ada hal-hal yang dana-dana lain itu semua harus dipersiapkan dan dipelajari sebelum menikah gitu. Oke, Aku aku kalau kecepatan kabarin loh Yandri. enggak kok, bagus kok. Hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan reproduksi, kehamilan, parenting, Mm-mm. keuangan. Ya, intinya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. tuh aku jadi yang senyum karena aku baca komennya Kak. Apa Kakak sih banget aku loh. nggak baca. Ya, pastinya mereka pada antusias banget sama materi ini. Salah satunya Upi. Eh. Ya, lanjut ya Kak. Sosok seperti Iya, apa sih yang pantas dijadikan suami? Nah, ini penting banget kayak gini. sosok yang apa pantas dijadikan suami ya. Eh, Kalau aku memandangnya mungkin dari kacamata syariat ya, maksudnya dari kacamata agama gitu. Kalau untuk yang beragama Muslim, mungkin silahkan memilih calon pasangan yang eh, baik agamanya gitu. Kenapa sih? Karena gini, dulu aku pernah dapat pesan kayak gini, jangan jangan nyari pasangan yang asal dia baik gitu. Nanti kalau agama bisa dipelajari sama-sama ketika menikah gitu kan, bisa ngaji bareng misalkan, bisa. Ternyata memang nggak bisa begitu gitu. Kalau bisa dari awal kita pilih yang agamanya bagus, pilihlah yang agamanya bagus. Kenapa? Karena ketika calon suami kita ini agamanya bagus, maka dia akan memperlakukan kita dengan baik gitu. Dia tahu hak dan kewajibannya. Dia akan bertanggung jawab dalam menafkahi, dalam membimbing kita. Kemudian dia akan bertanggung jawab ketika punya anak. Kalau dulu aku pengen punya suami itu yang family man, yang deket sama anak gitu kan. Apa namanya? Uh, yang dia ya seneng lah sama anak kecil ya, alhamdulillah gitu kesampaian gitu kan. Jadi kalau yang agamanya baik karena dia tahu hak dan kewajiban dia tahu bahwa tidak boleh berkata kasar kepada istri, tidak boleh memukul dan segala macam, dia akan memperlakukan kita dengan sangat baik gitu. Beda misalkan dia orangnya baik gitu. Dia baik aja, tapi misalkan dia emosional gitu kan. Kalau agama itu kan rem ya, agama itu rem. Mungkin dia pengen aja meledak-ledak emosinya marah sama kita, tapi karena dia udah tahu itu nggak boleh sama agama, akhirnya dia rem. Gitu. Jadi saran aku pilihlah yang memang agamanya baik gitu. Gimana supaya dapat suami yang agamanya baik, kita juga memperbaiki diri kita gitu lewat istihoroh sebelum menikah gitu. Terus aku Ada yang lagi pernah mungkin. cerita. Ya, lanjutnya, terus apa sih bedanya jual mahal sama pemilih? Nah, sebaiknya tuh kalau sebagai perempuan tuh gimana gitu? Ada yang suka Jual, dikatain pemilih. iya ya, jual Ya, mahal dan pemilih gitu ya. Kalau menurut aku jual mahal itu mungkin konotasinya lebih ke yang negatif ya, maksudnya jual mahal gitu. Kalau pemilih aku setuju dengan kata pemilih gitu, karena memang kita harus betul-betul memilih dan mempertimbangkan siapa yang akan jadi calon suami kita gitu kan. Apa namanya? Karena kan pernikahan ini lagi-lagi ibadah terlama sepanjang hidup gitu. Jadi kita akan bersama-sama dengan dia itu kan ya sampai akhir hayat harapannya gitu ya. Kita kalau kata orang Jawa itu pilih bibit bebet bobot itu setuju. Aku setuju banget gitu. Kenapa? Karena kita harus tahu ya bukan masalah hartanya ya, tapi kita lebih memperhatikan keluarganya baik atau tidak, dia berasal dari keluarga yang baik atau tidak, tadi agamanya kan sudah ya baik atau tidak, kemudian pendidikan, lebih ke pendidikannya gitu kan, karena kan tingkat pendidikan itu kan juga apa ya mempengaruhi kalau kita sharing tuh kita bisa nyambung gak ya sama dia gitu. Jadi kalau memang kita harus ngobrol. pemilih, bisa ngobrol gitu, bisa memberikan masukan. Kalau perempuan tuh pengennya tuh punya suami tuh kan yang wawasannya lebih tinggi dari kita, supaya bisa membimbing gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu terus dia belum tahu kan, ya masa tahuan kita kan gitu kan.
Jadi memang harus pemilih gitu, pemilih dalam artian carilah yang keluarganya baik. Kenapa? Karena kalau keluarganya baik, anak-anak kita itu kan akan tumbuh di lingkungan keluarga mereka juga gitu. Jadi sedikit banyak nanti karakter pasti akan mempengaruhi gitu. Kemudian pilih yang tadi baik agamanya supaya nanti kita juga diperlakukan dengan baik, dia bisa membimbing kita bisa bareng-bareng sama-sama ke surga gitu. Kemudian um, pendidikan sih kalau aku gitu, pendidikan dan apa Pola pikir. pasti kan pola pikir untuk mengetahui pola pikir dia, kemudian bisa nyambung lah gitu sih. Jadi Terus kalau tapi kita harus mendahulukan apa ya, kasarannya kriteria agama di atas itu semua gitu. Jadi oke, kita pengennya punya laki-laki yang bertanggung jawab, misalkan dia punya bisnis, dia udah mapan, dia ini, dia itu gitu kan. Tapi kalau agamanya kurang baik, udahlah agama nanti bisa sambil jalan. Nah itu aku kurang setuju sama statement kayak gitu. Jadi tetap kita harus mendahulukan agamanya, karena janji Allah kalau memang laki-laki yang agamanya baik, pasangan yang agamanya baik, insya Allah nanti semuanya akan Allah mudahkan, Allah lancarkan gitu. Terus Kak, kesepakatan apa yang perlu dibicarakan sama calon suami istri tersebut sebelum menikah? Iya, nah mungkin ini banyak hal-hal yang teman-teman kadang suka lupa juga ya. Dan aku melihat beberapa rumah tangga lain juga kadang suka lupa membahas ini sebelum nikah gitu. Yang perlu dibahas adalah mungkin kalau saran aku nanti kita mau tinggal di mana setelah menikah gitu. Apakah di rumah mertua atau mau ngontrak sendiri atau mau apalah, itu perlu diputuskan sebelum menikah gitu. Kemudian kalau di rumah sendiri berapa lama, di rumah mertua berapa lama, nanti itu akan berkaitan dengan ya tadi itu tujuan pernikahan dan visi misi dalam menikah gitu. Kemudian selain tempat tinggal mungkin tentang finansial ya. Nanti siapa yang akan mencari nafkah? Bolehkah suami istri bekerja atau cukup suaminya saja? Nanti pengasuhan anaknya bagaimana? Gitu. Nanti itu mungkin masih tabu ya, tapi penting sekali dibicarakan sebelum menikah gitu. Masalah tempat tinggal, kemudian finansial gitu, dan ya tadi membahas ulang sebelum menikah tujuan bersama visi misi menikah gitu. Dan paling utama visi misi juga, terus kemudian rumahnya, finansialnya gimana gitu ya. Pendidikan anaknya nanti gimana, pengasuhan anak, karena kalau ibu bapaknya memutuskan dua-duanya untuk bekerja, nanti anaknya gimana gitu kan, kalau Allah kasih anak gitu. Oke. Terus Kak, kalau buat perempuan tuh gimana sih proses peralihan dari yang single, kemudian jadi istri, kemudian jadi ibu, itu gimana prosesnya rasanya itu gimana? Prosesnya ya. Ini mungkin pengalaman pribadi ya. Kalau aku agak subjektif ya, maksudnya sebenarnya aku termasuk orang yang shock. Maksudnya agak kaget gitu, peralihan dari single kemudian jadi istri, jadi ibu gitu kan. Karena aku mungkin ya udah qadarullah ya, tapi aku sangat mensyukuri apa yang sudah terjadi gitu kan. Jadi wisuda itu Februari 2016, Maret aku menikah, kemudian sebulan jadi istri, habis itu berproses menjadi ibu gitu kan. Jadi waktunya sangat cepat sekali gitu. Dan baru tahu juga ternyata teman-teman yang mungkin selama kuliahnya itu banyak aktivitas, banyak kegiatan, ketika menjadi ibu rumah tangga itu juga tidak sedikit yang kaget gitu. Makanya itu tadi saya bilang perlu ilmu gitu. Menikah itu kita nggak bisa asal menikah, asal hidup bareng, asal bahagia gitu kan. Tapi memang harus disadari bahwa akan ada proses itu. Dengan kita menyadari akan ada peralihan menjadi istri, hak dan kewajiban istri itu apa terhadap suami, terhadap keluarga,
kemudian nanti ketika menjadi ibu apa disadari betul, diresapi, nanti kita akan lebih siap gitu untuk menghadapi itu. Kalau waktu itu aku ya kan menjadi istri gitu ya, setiap orang tuh kan punya pola pikir sendiri ya, tapi ya sebaiknya kan menjadi istri itu menjadi pendengar yang baik untuk suami, teman sharing, kemudian apa namanya mensupport semua apa namanya kegiatan suami seperti itu, kemudian juga ada yang mungkin untuk beberapa teman-teman yang nggak mestilah menyiapkan makan dan segala macam ya monggo gitu kan, tapi juga ada juga mungkin yang ya disiapkan paling nggak makanannya walaupun itu GoFood atau beli misal gitu, atau mau masak sendiri kita siapkan kebutuhan kan katanya laki-laki itu kan kalau perutnya udah dikenyangi sama kebutuhan biologis sudah terpenuhi itu biasanya dia lebih tenang dan bisa lebih menjaga gitu. Itu sih untuk dan kewajiban sebagai istrinya itu di diperbanyak dicari tahu, kemudian setelah itu peralihan menjadi ibu gitu. Nah ini banyak banget cerita kalau mau peralihan jadi ibu gitu, karena aku setelah melahirkan anak pertama itu aku baby blues, aku pikir Ndri gitu, baby blues, jadi selalu nangis tanpa sebab gitu, padahal dulu kan aku basicnya bidan ya, basic bidan itu kan Padahal ketika iya kan di suka rumah ngasih sakit ya. kita kan di rumah sakit tuh kita tahu bahwa ibu tuh apa namanya setelah melahirkan tuh memang suka bangun-bangun bayi gitu ya. Nah qadarullah itu anakku tuh sampai berbulan-bulan setelah aku melahirkan itu masih sering banget begadang, dan itu aku kayak kaget banget, itu yang namanya kurang tidur tuh bener-bener kurang tidur gitu. Nah apalagi di Indonesia ini kan budayanya itu setelah melahirkan itu biasanya banyak yang jengukin, ya banyak yang jengukin untuk menunjukkan kepedulian mereka. Ternyata setelah melahirkan itu kita kan kondisinya tuh masih apa ya pemulihan diri sendiri, tapi kita juga sudah harus bertanggung jawab terhadap bayi gitu. Jadi saran aku nanti ini juga ilmu setelah melahirkan itu perlu banget dicari tahu dan sharing sama semuanya gitu. Karena buat aku pribadi fase terberat untuk aku itu selama menikah itu ya termasuk fase setelah melahirkan. Jadi aku nggak tahu tuh, jadi kita ngelahirin hari itu malamnya tuh udah mulai begadang sampai sebulan, 2 bulan, sampai aduh kapan ya selesai selesai nggak tidurnya, kurang tidurnya gitu. Kemudian karena mungkin biasa apa-apa sendiri ya, sebelum menikah itu biasa bisa melakukan semua sendiri gitu kan, ngerjain apa-apa sendiri, ngurus apa-apa sendiri. Setelah melahirkan tuh sampai pernah nangis gitu kan, dari kasur nyusuin bayi, mau ngambil tisu buat ngelap mulutnya bayi tuh nggak sampai 1 meter tuh nggak sampai gitu, apa nggak bisa, sampai nangis sendiri sedangkan suami kerja gitu. Jadi saran aku nanti buat ibu-ibu setelah melahirkan itu akan banyak fase menyusui yang kita lewati, belum nanti ada puting lecet dan segala macam. Itu juga perlu, dengan kita tahu lebih dini kita bisa lebih siap mentalnya kayak gitu. Dan setelah melahirkan itu kalau memang kita biasa apa-apa sendiri gitu kan, jangan malu untuk minta bantuan ke saudara, ke suami, minta bantuan. Kalau emang nggak sanggup ya bilang nggak sanggup, misalkan jangan dipaksakan sendiri, nanti akan mempengaruhi psikis gitu. Dan ternyata sekarang kan banyak banget bahasannya kan, ibu-ibu depresi postpartum kayak gitu. Nah itu tapi kalau sekarang juga edukasi untuk suaminya juga udah lebih banyak ya, jadi bisa saling kerjasama gitu. Apalagi sekarang sosial media juga banyak banget kan membahas tentang parenting dan lain Iya, sebagainya. itu ngebantu banget, benar ngebantu banget. Itu menurut aku suami aku yang udah siaga aja ya kasarannya, yang setiap misalkan aku minta bantuan ya beliau siap aja, aku masih kewalahan lah kasarannya, karena ya itu tadi merasa kuat gitu. Jadi kalau memang nggak kuat, kita masih sakit, kita masih lemah, jangan malu untuk mengakui gitu. Minta pertolongan. Makasih Kak sharingnya. Iya. Terus lanjut Kak.
gimana cara membangun hubungan baik antara calon keluarga baru. Misal Oh, mertua dan oke. Cara membangun hubungan baik dengan mertua, ipar, dan keluarga besar gitu ya. Ini lagi-lagi pengalaman pribadi aja ya, karena mungkin apa namanya, aku nggak tahu secara teorinya, tapi kalau saran aku, memang cukup menjadi diri sendiri gitu. Jadi cukup menjadi diri kita apa adanya, bersikap kepada keluarga suami, tapi juga kita harus memperhatikan etika gitu. Jangan sampai dengan menjadi diri sendiri terus kita jadi seenaknya kayak gitu kan. Ya adab-adab bertamu, misalkan bertamu ke rumah mertua itu perlu diperhatikan, ke rumah saudara-saudaranya suami perlu diperhatikan. Kemudian kalau pesan saya mungkin dari jauh-jauh sebelum menikah, mungkin dari SMA, karena kakak saya sudah banyak yang menikah, memang pesan ibu itu sayangi mertua, perlakuan mertua itu seperti kita memperlakukan diri kita, ibu kita sendiri, orang tua kita sendiri gitu. Jadi ya mertua itu kan akan menjadi orang tua kita juga gitu, orang tua yang sah kan, maksudnya kita bisa bersalaman dan gak ada mantan mertua kalau nanti kita sudah bercerai dengan suami misalkan gitu ya. Jadi memang banyak juga kan kita di Instagram yang mem-mem mertua-mertua yang gimana gitu, tapi harus ditanamkan dalam hati itu kita harus menyayangi, menghormati mertua itu seperti orang tua kita sendiri, karena sebenarnya kalau dalam Islam tuh nggak ada kata mertua ya, sama-sama semuanya tuh orang tua gitu. Dan kita juga harus mendukung suami untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai nanti kita jadi istri itu menjadi penghalang suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya gitu. Kepada ipar-ipar juga gitu. Jadi kepada kakak ipar misalkan yang punya kakak atau punya adik ipar gitu. Mereka itu kan hidup lebih dahulu dengan suami kita ya daripada kita gitu. Kita juga harus menjaga hubungan baik semaksimal mungkin, karena kan mereka juga akan menjadi tante dan omnya gitu kan, anak-anak kita gitu. Jadi ya itulah, mungkin sayangi mereka seperti kita menyayangi saudara kita sendiri gitu ya. terus Jadi kalau udah jangan dimindset mereka orang lain gitu, jangan mereka tuh orang lain. Nah, jangan ada batas kayak gitu menurut aku. pokoknya kita harus anggap mereka sebagai saudara kandung dan mendukung suami ya untuk tetap berbakti sama orang tuanya. Jangan jadi kayak kamu udah menjadi milikku gitu. Ada yang kayak gitu katanya. Katanya. Apalagi mungkin ya begitu, mendukung suami untuk berbakti sama orang tuanya. Ya. Terus Ada lagi? kalau gimana cara mengukur kita tuh udah siap menikah apa belum gitu. Itu cara ngukurnya gimana Kak? Cara mengukur kita udah siap atau belum ya. Yang pertama mungkin kita balik. Kita udah balik itu pertanda kita pasti udah siap menikah kan untuk bereproduksi gitu. Kemudian kita sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri gitu. Kalau kita udah mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai suami istri, ya insya Allah itu salah satu barometer bahwa kita memang sudah siap menikah. Kemudian juga mungkin yang terakhir kesiapan finansial mungkin ya, gitu, kesiapan finansial. Karena kan memang di agama pun nafkah itu tanggung jawab suami gitu. Jadi kalau suaminya belum siap menafkahi, itu kalau saran pribadi memang ditunda boleh, kecuali banyak memang orang tua sekarang, seperti misalkan saya punya kakak saya itu menikahkan anaknya yang usianya masih dini lah, maksudnya belum bisa mencari nafkah sendiri gitu, tapi orang tuanya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhannya daripada anaknya misalkan nanti terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang gitu kan.
Jadi kalau dia memang sudah mau menikah, silahkan menikah. Nanti saya siap bertanggung jawab, yaitu monggo dikembalikan kepada keluarga masing-masing gitu. Cuma saran saya tadi ya, kalau kita udah tahu, kita udah balik, kita udah tahu hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, kemudian kita sudah cukup secara finansial, ya silahkan menikah gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Kak sharingnya. Iya, Ini terima Mas kasih. udah jawab. Jadi aku baca-baca ini ada beberapa yang tanya nih ke Kak Fia. Yang pertama ada, saya scroll dulu ya. Aku malah nggak baca-bacaan. Oke, dari Nur Rofi Istiqomah. Gimana Aduh. cara Kak Fia Ini nabung pendidikan anak? Nabung pendidikan untuk anak, oke. Nabung pendidikan untuk anak ini aku udah dapet saran dari mertuaku juga ya waktu itu. Memang sebenarnya setelah anak mungkin usianya setahun setengahan, itu udah kita udah bisa nabung pendidikan buat anak. Terserah orang, mungkin ada yang sekarang kan banyak aplikasi nih. Ada aplikasi namanya Tit gitu ya. Kita jadi kalau gajinya satu bulan gaji kita ditransfer, itu kita bisa langsung tuh nanti masukin untuk cicilan rumah, masuk ke sini, pendidikan anak ke sini segini gitu kan. Bisa langsung gitu, atau mau dicelengin kalau misalkan punya penghasilan harian bisa dicelengin tiap hari untuk pendidikan anak, silahkan gitu. Aku udah mencoba menabung, tapi qadarullah ya, misalkan ada kebutuhan mendadak, itu sih salahnya. Kadang kepake lagi untuk urusan yang lain kayak gitu. Jadi memang perlu komitmen. Nah, komitmen untuk pendidikan anak gitu, karena emang nggak bisa dipungkiri sekarang kalau kita bilang ada onorgo onorupo ya, kata orang Jawa tuh. Saya melihat sendiri memang keponakan-keponakan saya yang sekolahnya di tempat-tempat yang mungkin agak mahal gitu, memang hasilnya pun memang beda gitu. Jadi begitu juga di tempat-tempat yang murah gitu, memang tidak wawasannya, cara bicaranya, pengetahuan, apalagi pendidikan agamanya mungkin nggak sebagus yang kalau kita sekolahkan di sekolah mahal. Makanya dari situ kita perlu berkomitmen untuk mempersiapkan tabungan untuk sekolah anak, bisa dimulai dari sekarang, disisihkan tiap bulan. Kalau aku dulu celengan, karena kan aku ada usaha harian. Jadi celengan ke anak per hari berapa gitu. Dan harus komitmen juga untuk nggak diambil-ambil, tapi ya kadang kalau kepepet ya udahlah ambil juga gitu. Karena nggak tahu ya, kan ada kebutuhan mendadak ya yang tidak terduga. Iya, jadi pertama kali dapat uang, kalau yang punya uang bulanan itu langsung dipos-posin aja. Langsung dimasuk-masukin untuk ini tiap bulannya gitu. Oke. Kak Fia ada lagi nih Mbak Memel. Sebentar, scroll lagi nih pertanyaannya. Wah, ini ibunya Nadira ini lebih. Gimana caranya Kak Fia menanamkan nilai tauhid ke anak? Nilai ketauhidan ke anak. Oke. Kalau aku prinsipnya gini, agama itu kan tidak menuntut anak kita untuk menjadi pintar ya, untuk menjadi cerdas gitu. Maksudnya yang Allah bukan yang Allah tuntut sih, yang agama minta itu anak kita menjadi anak yang solih gitu kan. Betapa banyak orang-orang yang kasarannya sudah dia sampai menjadi profesor gitu kan, tapi pemikirannya kadang di luar koridor agama kayak gitu. Jadi kita juga berlindung dari, kita minta pintar, kita minta anak kita cerdas, tapi juga jangan keluar dari syariat gitu ya. Cara menanamkan tauhid kepada anak, aku mulai dari anak umur setahun setengahan lah, itu udah mulai aku ajarin kayak mungkin seumurnya Nadira kali ya, udah aku ajarin, Syam, itu langit tuh siapa yang ciptakan langit gitu kan, Allah, kita kenalin. Kemudian kayak kita lihat pantai, Masya Allah ya pantainya bagus, makasih Allah udah ciptain pantai, sehingga kita bisa lihat pantai yang bagus gitu. Jadi menanamkan tauhid itu kan menanamkan bahwa Allah itu kan sebagai pencipta kita.
gitu kan sebagai apa namanya Rob kita, kemudian menanamkan tauhid juga itu kan menanamkan bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi gitu. Jadi dalam kita beribadah, dalam kita apapun itu tujuannya harus karena Allah. Jadi termasuk ke anak itu, Syam, ayo sholat, ayo puasa, nanti misalkan kalau sholat nanti dapat hadiah gitu. Jangan kayak gitu. Jadi perintahkanlah anak sholat itu, Syam, ayo sholat. Kenapa sholat? Karena perintah Allah gitu. Jadi bukan karena supaya dapat hadiah, termasuk Syam belajar saum mau nggak, belajar puasa mau nggak, nanti kalau udah selesai puasa 1 bulan misalkan dikasih hadiah sepeda. Jangan kayak gitu. Berpuasalah, memang puasa itu memang karena perintah Allah. Jadi anak itu kan kadang kita berpikir udahlah supaya memotivasi, sementara kita motivasi pakai hadiah gitu ya. Nanti kalau udah besar kita kasih tahu mereka baru gitu, misalkan motivasinya tentang agama, tapi dari kecil. Termasuk Syam sisir ya, kita sisir rambut ya. Kenapa harus sisir rambut? Supaya rapi, karena Rasulullah juga sisir rambut. Jadi banyak yang mungkin dipahami sama teman-teman gini, kita menjadi istri melayani suami gitu ya. Menjadi istri melayani suami, kalau kita supaya dapat cintanya dia, itu hanya dapat cintanya dia aja. Tapi kalau kita melayani suami itu memang kita sadari dan kita niatkan betul ini karena Allah, ya akhirnya kita dapat pahalanya juga. Kita dapat cintanya suami dan kita dapat pahala dari Allah. Itu yang membedakan kita sama orang-orang mohon maaf mungkin di luar muslim gitu ya. Mereka berbuat baik, mereka bersedekah. Yang membedakan apa sih kita sama mereka? Ya niat gitu. Termasuk ke anak juga kita, Syam, ayo belajar. Supaya apa belajar gitu kan? Ayo belajar baca buku supaya apa? Nanti kalau Asyam belajar, Asyam bisa sharing sama teman-teman, bisa kasih tahu, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk kayak gitu. Jadi sedini mungkin walaupun anak belum bisa bicara tuh kita udah kasih tahu gitu. Oke. Pastinya cantik banget sih. Ini Kak Resa masih join gak? Res. Kak, indikator kata Kak Dani Risma nih, indikator mental siap nikah seperti apa Kak Via? Jadi kayaknya balik pengetahuan cukup atau ada lagi Kak yang terkait mentalnya gitu dari Kak? Terkait mental ya mungkin kita udah bisa manajemen emosi kali ya. Walaupun kadang kayak aku nih merasanya aku tuh sebelum nikah sabar gitu, tapi ternyata ketika menikah dihadapkan dengan hal A, hal B, hal C, ternyata aku belum bisa sabar gitu. Walaupun nanti ketika menikah sih ya kasarannya ya nggak bisa bersikap, tapi ya paling nggak kita udah tadi kan dengan agama itu kan rem, dengan kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai suami istri, itu nanti kita akan menjadi rem gitu. Jadi kalau kita mentalnya kayak misalkan masih mendahulukan kepentingan sendiri, karena kan harus ada kesiapan interpersonal ya, sebelum menikah tuh kita harus menyadari betul bahwa ketika kita menikah itu nanti kita akan beda karakter gitu. Nah itu kadang gini, kadang mungkin yang ketika misalkan pendekatan kita udah nyambung ngomongnya asik segala macam, tapi kan nanti ketika menikah itu akan banyak kejutan-kejutan ya. Oh ternyata orangnya begini. Itu kita harus pahami betul bahwa setelah menikah itu nanti akan banyak sikap asli yang keluar gitu. Jadi kita siapkan kesiapan kita secara interpersonal, misalkan siap untuk saling mendengarkan, saling memaafkan, saling memaklumi gitu. Itu juga harus disadari betul di alam bawah sadar kita bahwa kita nanti harus seperti itu gitu. Jadi dengan itu insya Allah nanti mental akan lebih siap menghadapi. Karena kalau kita nggak tahu bahwa nanti kita akan dia selama pendekatan atau selama pacaran misalkan yang sebelumnya pacaran dia baik, suka memaafkan, gini-gini segala macam. Ya mungkin dulu dia sabar sama kita karena mungkin berantemnya 3 hari sekali lah. Kalau menikah bisa sehari bisa berantem 5 kali kan belum tentu sabar gitu kan. Jadi ya itu sih lebih ke mengetahui hak dan kewajiban sama pilih yang agamanya baik.
Karena kan kalau kita udah bersuami nanti hidup kita udah tidak tentang diri kita sendiri lagi ya, Iya, kita hidup benar bareng. banget hostnya ini. Iya, betul, betul. Betul banget, teman-teman. Teman-teman, aku Udah lagi berharap 3 banget orang. loh, berharap. Iya, maksudnya aku berharap banget teman-teman itu betul-betul tadi ya meluruskan niat menikah tuh apa gitu. Jadi jangan karena oh ya anakku kok yang temanku udah 3 anaknya, kok udah 2, kok udah 1 gitu, atau aduh udah umur segini, ya serahkan semua sama Allah. Menikah jangan karena itu gitu, memang karena untuk nanti beribadah sama Allah gitulah. Niat karena Iya. Allah pokoknya. Kalau Hmm. Nana, tips buat yang mau nikah tapi semuanya masih dalam proses belajar bagaimana ya Mbak Via? Aku juga masih belajar. Tips yang mau nikah tapi semua masih dalam proses belajar. Nah, karena menurut aku gini, walaupun kita udah merasa persiapan yang cukup ya, misalkan udah ikut sekolah calon ayah, sekolah calon ibu, sekolah pranikah gitu kan. Tapi pada kenyataannya ya tetap nanti di jalan juga eh, apa? Ya tadi banyak hal yang di luar dugaan. Nah, tapi kita paling nggak punya fondasi gitu loh. Kita udah belajar aja masih banyak kejutan-kejutan, apalagi tidak dipersiapkan dan tidak dipelajari gitu. Nah, jadi dari sekarang untuk yang belum menikah gitu silahkan eh, banyak sharing, kemudian banyak baca tentang ilmu pernikahan. Kemudian saran aku banget nih ya untuk yang mau menikah, istihoroh gitu. Istihoroh. Oke. Jadi sholat istihoroh itu ini buat yang muslim, aku selalu menyarankan untuk sholat istihoroh. Nah, sholat istihoroh ini adalah sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat bisa pagi, bisa siang, bisa sore, waktunya bisa kapanpun. Bisa kapanpun, terserah gitu ya. Di situ sholat biasa, bacaannya juga biasa, 2 rakaat sampai salam tuh bacaannya masih sama kayak sholat biasa. Cuma setelah salam itu ada doanya. Doanya nanti teman-teman bisa cari di Google, doa istihoroh yang sahih gitu ya. Doa istihoroh, setelah salam teman-teman bisa doa sambil baca. Di situ doanya adalah kalau memang dia baik untukku, untuk agamaku, untuk keluargaku, dekatkanlah. Tapi kalau dia tidak baik untukku, tidak baik untuk keluargaku, tidak baik untuk agamaku, maka jauhkanlah dan gantilah dengan yang lebih baik gitu. Jadi kalau Ya, aku pernah loh ada temenku satu angkatan temenku bilang kan dia teman kita loh teman kita yang baru nikah terakhir itu beliau bilang kan ya karena mungkin digantung-gantung dan segala macam, aku bilang coba istihoroh, kalau memang baik lanjutkan, kalau misalkan nggak baik nanti nggak usah dilanjutkan. Tapi beliau karena udah terlalu cinta akhirnya takut mau istihoroh, takut jawabannya bukan jodoh gitu. Padahal kalau bukan jodoh itu kan pasti diganti dengan yang lebih baik, itu janji Allah dan aku udah merasakan itu gitu. Yang kedua, istihoroh dan minta ridhonya orang tua. Minta ridhonya orang tua. Karena aku sebelum dengan suami yang sekarang, aku udah pernah berproses dengan laki-laki sebelumnya. Udah setengah perjalanan lah, udah keluarga bertemu dan segala macam. Kenapa nggak jadi? Ternyata aku waktu itu ketika selesai makan malam telepon ibu, aku bilang, Bu, jadi ketika proses aku dengan suami itu kok aku malah nggak semangat ya gitu, malah skripsi sampai 3 minggu tertunda gitu kan, kemudian kok jadi nggak semangat dan segala macam. Akhirnya aku bilang sama ibuku, Bu, ibu tuh ridho nggak, karena bapak lagi sakit ya, nggak bisa dimintain saran, ibu ridho nggak kalau aku nikah sama dia? Akhirnya ibu bilang, ibu jawab jujur ya, tapi Via jangan marah gitu. Ibu tuh awalnya kok setuju sama dia, tapi makin kesini kok makin ragu. Nah, akhirnya Via bilang, Bu, ibu doain kalau bisa ibu bantu istihoroh, dan istihoroh tuh nggak usah banyak-banyak, Ri, cukup 3 kali sholat aja nggak apa-apa.
insya Allah udah dapet jawaban gitu 3 kali sholat, tapi kita mintanya sungguh-sungguh betul di 3 kali sholat itu. Ibu Via bilang, Bu, Via akan menikah dengan laki-laki kalau orang tua Via ridho, kalau enggak udah Via cukupkan sampai di sini. Sekalipun kita udah cintanya kayak apa sama dia, kalau orang tua nggak ridho, udah dicukupkan aja. Karena kedepannya itu udah banyak banget. Aku punya kakak ada 6 ya. Itu udah banyak kasarannya banyak cerita lah gitu dari sana sini. Kalau orang tua nggak ridho tuh nanti mesti ada aja halangan ke depannya gitu. Kadang orang tua ridho aja kan halangannya masih banyak ya ujiannya, apalagi kalau orang tua nggak ridho. Jadi minta ridho orang tuanya suruh jujur betul, karena banyak orang tua yang ngelihat anaknya udah suka, akhirnya dia terpaksa menyetujui gitu, apalagi udah pacaran lama misalkan. Jadi suruh betul-betul jujur, ridho nggak sama pilihan yang ini gitu. Istikharah dan minta ridho orang tua. Dari orang tua. Oke. Terus Kak ini kita sapa ada Kak Abu Yusuf. Teruslah berbagi ilmu yang bermanfaat buat umat ya Kak. Iya, itu mertuaku. Tuh, kakak kalian pas banget besok ada Kak Nurul Inayah dari Madinah mau bahas soal parenting di program She Takes Over. Ada program Wajib banget nonton itu, karena jadi parents di negara lain pasti nggak mudah juga kan, pasti kan punya pola asuh yang nggak biasa gitu sama budaya kita. budaya kita ya. Kak ada Kak Kiki Saputri, boleh disapa Kak. Halo Ya, Kak katanya. Kiki. Allah. Mbak Kiki Kak ya, Kiki Esa. Saputri. Iya, Mbak Kian HC. Masya Allah. Ini sebenarnya masih banyak banget yang lebih berkompeten untuk menjawab ini, Masya Allah. Ya. Terus Kak bisa di save di IGTV dari Kak Aulia Vidi apa itu? Bisa. Ini saya save ya guys. Gitu. Ya udah. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak Kiki Saputri ini, Kak Kiki, Masya Allah, dokter gigi. Iya. Kak Kak Fia Kiki, ada Masya Allah, kangen. pesan dan kesan atau quote penutup biar kita yang singlillah insya Allah makin semangat biar makin semangat ya. Kata penutupnya adalah lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara ya. Kenapa akhirnya aku mau menerima permintaan untuk isi materi ini, karena aku merasa oh iya deh, orang mau menikah tuh butuh banget persiapan gitu. Jadi apa yang aku kira kurang dipersiapkan ketika aku menikah itu harapannya memang dipersiapkan dengan baik sama teman-teman kayak gitu. Quotes-nya lakukan semua karena Allah gitu. Karena aku sampai sekarang juga kan masih terus aku sampai sekarang aja untuk menjadi istri, untuk menjadi ibu itu harus terus dilurusin semua karena Allah, semua karena Allah. Karena kalau nggak karena Allah, kita nanti yang kita dapat itu ya kecewa gitu loh. Jadi nggak harus semua karena Allah. Kalau karena Allah tuh nanti kita lebih menerima gitu, gitu kan. Jadi suami bisa menerima kekurangan kita juga bisa menerima kekurangan suami. Jadi bisa bareng-bareng ke surga. Amin. Oke. Tadi itu kenalin dong suami dan anak-anaknya. Ini ada suami aku. Mana? Halo Kak. Salam kenal. Ya. Syamdan. Anaknya dititipin dulu ke neneknya anaknya ya, karena kalau anak saya ikut di sini nanti ikut lari-larian. Kan katanya harus menciptakan suasana yang kondusif. Ya, love sekali quote-nya Kak. Oke, udah. Kak, aku mau menyampaikan makasih banyak soal sharingnya. Ini sangat mengena dan bermanfaat banget. Insya Allah. Jadi apa ini sebenarnya? Iya. Ini makasih juga loh, kemarin Ruang Inspirasi udah mempromosikan produk aku. Bisa di follow juga. Ya. Oh iya, aku juga mau.
sama Oke. Night Scented Essential Oil di Instagram ya, guys. Aduh. Oke, Kak gitu. Untuk yang mau tanya-tanya bisa meluncur ke IG Kavia atau Ruang Ya, Inspirasi. Dan saat kita bisa lihat promosi-promosi. Ya. Oke, Kak, ini kayak Terima kasih banyak. makasih Kakak banyak. Indri yang Assalamualaikum. cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.